Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku.
kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu pada sore hari ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami rindu hadirat Roh-Mu ada di tempat ini Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi hamba jemaat-Mu semuanya Bapa, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami Yesus Kristus, pimpin kami Bapa, pimpin di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik yang di gereja maupun yang di rumah, semuanya saya tahu semua penuh dengan sukacita. Amin. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin saudara-saudara. Amin. Saya percaya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita di hari-hari kedepannya ini. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
melawan musuh. Amin. Kita punya kuasa untuk menaklukkan musuh. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia, Dia Allah ada bersamaku, tiada yang lawanku. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, Dia Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Yeay, haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari menang. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini firman-Nya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulet akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih Takkan berharga. dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terangkan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Bulu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Karena kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus yang sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sehingga pada saat hari ini
sudah boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saat terindah kami boleh dengarkan firman. Bukan hamba-Mu ini semakin kecil, tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Nama Yesus yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Terima kasih yang pertama buat Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita. Juga untuk hambanya Bapak Pendeta Andi yang sudah mengundang kami. Hari ini kita boleh beribadah, kita boleh berhimpun, bersekutu, dan kami percaya hari ini ada urapan Tuhan yang luar biasa. Ya, di tengah COVID-19, di tengah pandemi ini, meskipun kita tidak bersama-sama berkumpul, tapi ada satu hati yang melekat. Amin. Ya, kita ada streaming hari ini, kita bisa lihat ada kuasa Yesus yang luar biasa. Tidak hanya di gereja ini, di rumah pun kita semua diberkati. Ada kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan ada satu tema, yaitu tema bebas dari khawatir. Kenapa saya katakan bebas dari khawatir? Karena hari ini kita sudah tahu, kita lihat di televisi, tiap hari kita lihat beritanya nggak lepas dari yang namanya corona. Ini penyakit yang super langka. Tapi saya percaya di balik semua itu ada satu janji luar biasa. Ya, Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetap menyala-nyala. Ya, biarlah roh kita menyala-nyala. Di dalam Roma 12 ayat 11. Ya, tetap kita semangat, di rumah pun semangat memuji Tuhan. Di rumah pun menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kalau saya di rumah memang saya siapkan untuk ruang karaoke, saudara. Ya, saya bersama istri saya, 1 jam kita nyanyi, kita teriak, kita memuji Tuhan. Karena hanya itu kerinduan kita. Memuji nama Tuhan. Kalau minggu selain kita beribadah streaming, kita juga mendengarkan khotbah-khotbah ya dari beberapa hamba Tuhan yang menguatkan kita. Supaya apa? Kerajinan kita tidak kendor, tapi tetap menyala-nyala. Karena hari ini situasi dan kondisi tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi di luar negeri, dimanapun juga mereka mengalami satu kekhawatiran yang luar biasa. Ya, kalau dulu waktu tahun 98 atau 2008 ada kerusuhan dan sebagainya, yang punya duit bisa terbang ke Amerika, bisa terbang ke luar negeri. Sekarang dengan adanya wabah ini dia mau terbang gak bisa, sana juga bahaya. Yang sana juga mau ke Indonesia gak bisa juga karena dan efek yang luar biasa. Ekonomi yang corat marit, gak karuan, semuanya terpuruk, keadaan semakin memburuk, tidak semakin membaik. Waktu kami dengar dari seorang pengusaha, dia bilang, kita pun mau bangkit, ini sudah susah Pak. Memerlukan beberapa bulan, bahkan berapa tahun akan kembali lagi ekonomi kita. Waktu kami berbincang-bincang dengan saudara kami, seorang pengusaha juga. Karena dia banyak di teman-teman di pengusaha juga. Mereka tidak bisa membayar upah, THR dan sebagainya. Sebelum hari raya, 2 bulan sebelumnya sudah ditutup perusahaan ini. Karena sudah tidak kuat lagi dengan operasionalnya. Dan hari ini akan memulai lagi. Ya, karena pemerintah sudah mengadakan new modern, ya, hidup baru. Hidup baru apa? Mulai dari sikap tingkah laku yang harus diperbarui. Yang dulunya tidak pernah cuci tangan. Yang dulunya tidak pernah ya membersihkan diri, ganti baju 1 kali, 2 kali, sekarang harus rutin. Ya, harus keluar-keluar dulu seenaknya, enggak pakai apa-apa, sekarang harus ada penutup namanya pakai masker. Ya, dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa berdiri teguh ini karena kasih kemurahan Tuhan luar biasa. Berkata apa? Saudara saya bilang, enggak bisa. Pabriknya mau buka lagi. Karyawan semua menuntut THR-nya harus dibayar dulu baru dia mau bekerja. Tidak semudah memberikan balik tangan, ayo kamu masuk lagi. Enggak. Dan masalah terus. Banyak pabrik dijual, banyak perusahaan dijual, banyak sekali di Surabaya. Apalagi di Indonesia. Di Surabaya sudah banyak sekali rumah dijual. Kemarin istri saya bilang, aduh rumah ini bagus. Harganya sekian M, sekarang kok jadi sekian ya. Lagi terpuruk. Semua pengusaha mulai ada satu kekhawatiran. Pengusaha ada kekhawatiran, apalagi yang tidak punya usaha. Tambah double khawatir. Apa yang akan kita makan besok, apa yang kita makan lusa, bahkan apa yang kita makan nanti malam. Ya,
ada satu kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan burung di udara aja dia pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau kita punya iman, kita percaya hari ini kita tidak sendiri. Tapi beberapa orang di dunia ini mengalami kekhawatiran. Itu hal manusiawi. Semua manusia pasti mempunyai rasa khawatir. Tentang masa depan pekerjaan, tentang lain sebagainya. Ada rasa khawatir. Tapi hari ini kita punya tema yaitu bebas dari khawatir. Hari ini kita akan belajar mengenai siapa? Mengenai Barnabas dan Saulus. Ya, bagaimana dia mengatasi kekhawatiran ini? Bukan di tengah pandemi COVID-19, di tengah era zaman Herodes, di mana Yakobus sudah dipenggal, Petrus sudah ditawan, dipenjara. Tapi dia mau terus eksis mengabarkan kabar sukacita. Ayo kita akan belajar. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Ini satu cerita, ya, satu perikop tentang Barnabas dan Saulus. Dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah siapa? Roh Kudus. Dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang lebih kutentukan bagi mereka. Ayat berikutnya katakan, maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Apa yang dilakukan mereka? Berdoa dan berpuasa. Saudara, di tengah kekhawatiran, di tengah kepanikan, di tengah kegalauan yang dihadapi, Barnabas dan Saulus, kalau kita lihat, dia tidak mengambil satu teman yang baik. Kamu punya teman enggak? Punya pejabat yang lebih tinggi enggak? Supaya aku enggak khawatir nih, supaya aku aman. Dalam aku mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan enggak bisa, pemerintahan kita enggak memperbolehkan. Bagaimana sih, tolong aku, coba bantu aku. Tapi Roh Kudus melihat mereka ini apa, saudara? Berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Berarti ada satu perlindungan luar biasa. Pak, apa sih artinya ini? Yang pertama yang perlu kita catat, bagaimana kita bisa bebas dari khawatir. Yang pertama kita lihat dari peristiwa Barnabas dan Saulus ini, dikatakan ayat yang ketiga, maka berpuasalah dan berdoalah. Ternyata yang pertama, konsep yang pertama kalau kita pelajari tempat ini, puasa dan doa adalah kunci utama untuk kita bebas dari khawatir. Puasa dan berdoa. Karena ini yang saya mau katakan, jalur jalan tol yang tercepat menghadapi situasi dan kondisi yang luar biasa di tengah era pandemi ini. Hari ini kita bukan bertentangan dengan gerombolan teroris atau sebagainya, bukan. Tapi dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Virus ini kelihatan, berterbangan tidak kelihatan. Jarak 1 meter sudah menyerang kita. Tapi hari ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang saat kita mau berdoa dan berpuasa. Ini Saulus melakukan ini, Barnabas melakukan ini. Ternyata ada tudung, ada perisai, ada pelindung, Roh Kudus yang menyertai kedua orang ini. Amin, saudara. Hari ini bukan saya atau Bapak Pendeta Andi, tapi kita semua yang hadir, yang melihat di televisi atau yang di rumah, saat kita mau puasa dan berdoa, ada mujizat yang luar biasa. Saudara, pertama waktu awal puasa, saya juga sama istri saya berkomitmen kita juga puasa. Bukan ikut-ikutan ya supaya diet, tapi puasa ini ada satu hal yang luar biasa. Melatih diri kita untuk apa, saudara? Kendalikan hawa nafsu. Marah, boleh marah. Marah asal untuk membangun. Tidak tiap hari marah terus. Harus diperiksakan, itu tensinya pasti tinggi, saudara. Ya, berpuasa, saya rasakan bersama istri saya hari pertama. Yang melihat air itu rasanya seperti sirup yang enak, saudara. Jam 12 mulai terasa. Jam 1 badan saya mulai goyang ke kiri, goyang ke kanan, tralalalala. Tapi saya bilang, Tuhan, aku percaya. Tuhan Yesus 40 hari puasa. Masa saya baru setengah hari aja sudah tidak kuat. Saya katakan, aku kuat.
Aku punya Yesus yang luar biasa, melatih diri kita untuk apa saudara? Ini mengontrol, ya, mengontrol hawa nafsu kita. Dari kemarahan, dari keegoisan, dari apa kita mulai rasakan. Iya, dengan puasa kita berdoa. Hal-hal yang luar biasa kami alami, hal-hal yang apapun yang tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati kita pun Tuhan sediakan bagi kita. Sampai saya bilang, Tuhan kau sungguh baik. Aku mau belajar seperti Barnabas dan Paulus ini. Ya, untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga kita. Untuk apa? Kesejahteraan teman-teman kita. Terlebih kesejahteraan untuk bangsa negara kita. Oleh sebab itu, ayo, kalau di tengah kita hari ini khawatir, kita bimbang, puasa dan berdoa. Ini firman yang mengatakan, seperti Barnabas dan Saulus ini, dia berpuasa dan berdoa. Ternyata ada tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai. Saudara, di bulan kemarin Mei semua terasa pengusaha mengalami satu krisis yang dahsyat. Saya juga bersama istri saya juga mengalami hal seperti itu. Tapi di tengah-tengah kita melaksanakan puasa dan doa. Puasa dan doa. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan bagi kita. Firman ini mengatakan dalam 1 Korintus ini. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum timbul dalam hati kita, Tuhan sudah siapkan. Orang yang sudah lama tidak bayar. Ya, seorang pengusaha ini sudah lama tidak bayar. Dia telepon ke saya, ke istri saya. Dia transfer, dia mau kirim uang, dia mau bayar. Saya bilang, kok tumben? Biasanya dia tidak seperti ini. Ada masih jatuh temponya masih lama, dia cepat-cepat bayar ke kita. Saya katakan, doa dan berpuasa besar kuasanya. Kalau kita hanya, aku dengar katanya benar sih Pak, aku dengar sih firman katanya sih itu. Tapi hari ini saya menantang saudara semua, kita lakukan tugas kita. Kita puasa, kita berdoa, bukan puasa ingin diet supaya kurus, supaya cantik, supaya ganteng. Tapi kita berpuasa untuk melatih, mengendalikan hawa nafsu kita. Amin saudara. Oleh sebab itu hari ini, kita percaya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita gak khawatir, kita gak bimbang. Saat kita mau berpuasa, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan pimpinan yang luar biasa. Itu yang pertama, puasa dan berdoa. Nah, syaratnya puasa apa? Kita akan lihat di dalam Matius 6 ayat 16-17. Syarat daripada puasa ini, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang yang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu. Saudara, saat waktu kita puasa, jangan wajah kita cemberut, susah. Sehingga orang lihat, aduh sudah puasa, pucat, kasihan deh lu saudara. Tapi waktu kita berpuasa minyai, dalam arti apa? Tetap kita ya meminyai rambut kita. Kalau yang wanita tetap pakai make up saudara. Hari ini perusahaan make up lagi krisis. Loh kok bisa krisis? Banyak wanita tidak pakai lipstik karena mereka pakai masker. Aduh kasihan ya saudara ya. Ada dampaknya juga. Bedak-bedak lagi menurun. Karena apa? Mereka pakai masker semua. Yang dibedai biasanya satu wajah. Ini separuh, cuma bagian mata saja saudara. Waktu dibuka seperti topeng, seperti boneka saudara. Ya, untuk penghematan. Jadi pengiritan yang diriasi hanya bagian mata. Hidung ke bawah sudah tidak perlu karena dikasih masker, tidak usah pakai lipstik saudara. Tidak ya saudara, hanya joke saja. Tapi hari ini kita percaya, saat kita bermuka senyum, muka yang ceria, wajah yang bahagia, saat itulah sukacita turun atas hidup kita. Ya, kita yang boleh pemain musik oleh kanan kiri katakan muka yang berseri ya. Kita tidak bisa tos tapi bersenyum aja sudah luar biasa. Ya, katakan senyum kanan kiri, oh ganteng-ganteng semua, cantik semua. Kita puasa tapi gak kelihatan puasa. Kita sedih tapi gak kelihatan sedih. Karena ada sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin saudara. Ayo yang kedua, bagaimana kita bebas dari rasa khawatir? Bagaimana kita bebas dari rasa bimbang?
kita akan belajar lagi, yaitu firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Ini bicara tentang Musa, ya. Kita akan belajar tentang Musa. Bagaimana Musa menghadapi kekhawatiran membawa bangsa Israel. Ya, bagaimana sih? Siapakah si Musa ini? Ya saudara, ayo kita akan belajar. Bagaimana Musa mengatasi kegelisahan, mengatasi kekhawatiran. Bedanya kalau Musa bangsa Israel hari ini kena corona. Tapi resepnya sama. Amin. Ayo, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Dikatakan apa? Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Saudara, jelas dikatakan hari ini ya, bahwa Tuhan mengadakan satu perjanjian. Mengadakan satu perjanjian. Siapa sih Musa ini, saudara? Musa ini orang tidak bisa ngomong. Itu ayat ada di berapa ya? Keluaran 4 ayat 10. Coba sih, Keluaran 4 ayat 10. Ini tentang riwayat Musa. Boleh LCD dibantu ya? Itu lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan, aku udah iso ngomong loh Tuhan. Ya, jangankan pidato, di depan orang aja aku sudah gemeter, saudara. Kenapa Musa dipilih Tuhan? Kenapa kok Musa yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel? Dia tidak punya seorang jiwa leader, jiwa pemimpin aja nggak ada. Tapi kenapa kok Tuhan utus? Apa dia nggak takut? Apa dia nggak gemeter? Tapi resepnya saya pelajari tempat ini. Ternyata Musa ini memiliki hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, dialah lakukan. Seperti kalau kita sebagai guru, kita punya murid. Murid ini pintar. Wah, bahasa Inggrisnya, matematikanya pintar. Tapi sering bolos. Suruh pakai baju, enggak pakai baju sekolah. Pakai dasi dia enggak pakai. Bagus enggak nilainya? Ya pasti bisa enggak naik kelas, Pak. Kadang masuk, kadang enggak. Tapi dia pintar, tapi tidak taat. Ada yang biasa-biasa, tapi anak ini taat. Ada satu nilai yang plus, ada nilai positifnya. Begitu juga kita kepada Tuhan. Saat hidup kita taat kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir lagi. Karena janjinya tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti Tuhan punya tanggung jawab penuh atas hidup kita. Seperti Musa ini, saudara. Dikatakan apa? Akan aku adakan perjanjian dengan engkau. Waduh, perjanjian apa? Bahwa engkau akan aku pelihara, engkau akan aku kawal, engkau akan aku berkati. Seperti hari ini, di tengah krisis pandemi ini, kita gak perlu khawatir karena apa? Kita mau hidup taat akan firman Tuhan. Kita hidup sejati dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan apabila kita tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, jarang kita lurus, Tuhan akan berikan perlindungan yang luar biasa. Hidup dalam ketaatan ini, saudara. Apa sih hasil dari ketaatan ini, saudara? Hasil dari ketaatan ini, di dalam 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian Musa ini mendapatkan berkat luar biasa. Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, hari ini ayo kita mau taat. Taat akan apa? Kebenaran firman Tuhan. Janji-janjinya iya dan amin. Janjinya tidak meleset sedikit pun. Janjinya pasti akan digenapi. Bagi siapa? Orang yang mau taat akan firman-Nya. Seperti Musa. Dia taat melakukan yang pertama, yaitu puasa. 40 hari enggak makan. Saya 1 hari, ya 2 hari gak kuat, saudara. 1 hari itu aja 16 jam.
sudah mulai terasa. Kampung Tengah mulai berbunyi, saudara. Ya, apalagi ini puasa tidak makan, tidak minum, saudara. Bisa-bisa kita pingsan. Tapi puji nama Tuhan. Kalau kita mau melakukan yang pertama, puasa dan berdoa. Dan resep yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran ini. Saat hidup kita taat kepada Tuhan Yesus. Ini yang membuat kekuatan baru dalam hidup kita. Ada pujian El Shaddai, tak perlu kau ragu, tak perlu kau susah. Ya, karena Tuhan yang melindungi kita. Amin, saudara. Ayo. Jadi yang pertama resepnya, puasa dan berdoa. Resep yang kedua, hidup taat akan firman Tuhan. Seperti Musa ini. Dia gak pandai bicara, gak pandai omong. Ya, tapi dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia gak bisa ragu? Aslinya saudara, kalau kita ketemu sama Pak Musa, ditanya, Pak, Bapak grogi gak sih? Bapak khawatir gak sih? Dalam hati kecilnya dia berkata, aslinya aku ya khawatir. Aku aslinya gak sanggup, aku gak mampu. Dia bilang, karena dia mau hidup taat akan Tuhan. Berpuasa, dia berpuasa. Katakan, ayo kamu jalan ke sana, dia jalan. Ya, bisa menyerbangi laut. Ya saudara ya, tongkatnya jadi ular. Banyak mujizat yang dikatakan. Dan waktu Musa turun dari gunung itu, membawa 2 loh batu ini saudara. Membawa firman Tuhan ke-10 firman ini saudara. Dan dikatakan apa? Di ayat berikutnya, wajahnya berseri-seri. Ternyata kita puasa, kita berdoa, bukan kita tambah loyo, tapi ada kekuatan baru. Itu ada ayatnya, di ayat berikutnya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di ayat yang berikutnya di bawahnya. Ya. Yang ke-30 coba, yang 29 30. Keluaran 34 ayat yang ke-30, coba dilihat ini. Hasilnya apa kalau sudah puasa? Ya, 1 Samuel 1 ayat 20. Keluaran ya. Ketika Harun dan segala orang, next berikutnya. Maka takutlah mereka melihat ya, ketika Harun dari Israel Musa, tampaklah kulit mukanya apa saudara? Bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Padahal sudah puasa loh, 40 hari, yang 40 malam gak makan. Turun dari gunung habis puasa. Gak tambah loyo, aduh Pak kok tambah kurus Pak kok tambah gitu jalannya. Bahkan dikatakan orang gak bisa melihat wajahnya begitu cerah, begitu terang, begitu mulia. Dikatakan tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Kalau ngomong membelakangi, ya Musa bagaimana kabarnya saudara? Ternyata di tengah kekhawatiran hari-hari ini, saat kita mau puasa dan berdoa, hidup akan takut akan firman-Nya, hidup taat akan firman-Nya, ternyata membawakan hasil yang luar biasa. Bukan kita semakin terpuruk, tapi hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin saudara. Ayo yang ketiga kita lihat. Kita akan lihat seorang wanita yang namanya Hana. 1 Samuel 1 ayat 15. Ya, 1 Samuel 1 ayat 15. Bagaimana kita mengatasi kegalauan hidup ini, saudara? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Di tengah kegalauan Hana tidak mempunyai seorang anak. Ya, di mana istri keduanya dari Elkana mempunyai anak. Si Hana enggak punya anak, saudara. Ada rasa galau, ya, rasa tersudut. Mungkin dia diejek, dihina. Kamu mandul kamu. Ya kamu enggak punya anak. Satu perasaan yang pedih,
perasaan yang gak enak didengar saudara. Tapi Hana waktu berdoa kepada Tuhan, Eli mengatakan, kamu wanita mabuk ya? Kalau kamu mabuk jangan di sini. Hana menjawab, aku bukan mabuk. Ya, aku berdoa. Dan dia katakan apa? Aku lagi mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Di tengah kekhawatiran, kebimbangan. Hana tidak berteriak ke tetangga kanan, ke dokter atau kemanapun. Dia hanya mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, tahukah dari cerita ini, apa yang dimau Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini? Tuhan mau hati kita melekat kepadanya. Amin saudara. Hati kita ini loh melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Jadi seringkali kita sudah jemu. Berdoa gak ada jawaban. Berpuasa gak ada jawaban. Sudah taat rasanya. Kok gak ada jawaban? Hari ini resep yang ketiga. Saat kita melekat hati kita kepada Tuhan. Saudara, kalau anak saya sering kita ajak makan, ya, dia enggak pernah khawatir. Aduh, aku enggak mbak duit kira-kira aku dibayarin enggak ya? Aku dibayarin enggak papa mamaku ya? Pernah enggak saudara? Malah si anak ini, mbak aku minta ayam goreng, aku minta mbak lagi ini, mbak aku minta udang saus Inggris. Dia tidak memikirkan yang bayar nanti siapa saudara. Tahukah saudara kenapa si anak ini dia begitu percaya? Karena hatinya melekat kepada kedua orang tuanya. Dia percaya, dia enggak ragu, dia enggak bimbang, dia enggak takut. Karena dia melekat dengan orang tuanya. Hari ini, di tengah krisis yang tidak karuan ini, saat hati kita melekat kepada Tuhan Yesus, kita bebas dari rasa khawatir. Amin saudara. Ini, ya seringkali kita, aduh aku bingung. Padahal Tuhan berkata apa? Ayo, datanglah kepadaku, pikulah saudara. Amin saudara. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan, siapa aku? Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Saat mau apa? Saat hati kita mau melekat kepada Tuhan Yesus. Seperti Hana ini. Orang lain melihat orang itu sudah gila. Si ibu ini lagi stres, lagi galau. Ya, dia lagi suntuk. Padahal dia hanya berkata-kata mengucap syukur. Aku tahu Yesus baik, aku tahu Bapakku baik, aku tahu Allahku luar biasa. Sehingga orang lain yang tidak tahu apa yang dikatakannya, wanita ini mabuk berat. Ya, tapi dia berkata apa saudara? Dia lagi mencurahkan isi hatinya. Si Hana, ibu Hana ini lagi curhat sama Tuhan Yesus. Lagi curhat sama Bapa. Hari ini ayo, di tengah kegelisahan, di tengah kekhawatiran, kita curhat kepada Bapa. Oleh sebab itu saya, terkadang istri saya, kalau kita doa, kita sendiri-sendiri pagi itu saudara. Tujuannya apa? Di tengah kadang-kadang saya ini ada lagu itu, galauku ada 5 saudara. Galau kadang. Yang dipikirkan tidak karena tapi tidak enak perasaan ini. Saya ambil sikap, saya berdoa. Saya berdoa dan berdoa, Tuhan terima kasih. Aku lekatkan hatiku kepadamu. Rasanya kok tidak enak hati ini Tuhan. Rasanya kok ada enak perasaan ini Tuhan. Meluapkan isi hatinya. Begitu istri saya juga ngomong, iya aku mau doa sendiri. Setelah itu kita baru couple, kita baru berdoa. Berdoa untuk bangsa negara, untuk semua teman-teman gereja, untuk pelayanan kita, untuk anak-anak kita. Tapi ada intimidasi, ada satu hubungan spesial kita kepada Tuhan. Saudara ayo, hari ini kita mau lekatkan hati kita kepada Tuhan. Pemain musik, ya, singer boleh maju. Saudara, dari ketiga hal ini, bagaimana kita bisa bebas dari rasa khawatir? Yang pertama, puasa dan berdoa. Puasa dan berdoa ini adalah satu sarana, jalur khusus untuk kita bisa menerima mujizat Tuhan. Yang kedua, tidak hanya puasa dan berdoa, tapi kita mau taat akan firman Tuhan. Hari ini Tuhan butuhkan apa? Bukan harta kita, tapi ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita
boleh lekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Saat hati ini melekat, berarti ada perlindungan yang luar biasa yang memagari, membentengi hidup kita. Sehingga panah api si iblis. Panah api si iblis itu apa? Bisa berupa kegalauan, bisa berupa kegelisahan, bisa berupa apa? Kecemasan, kekhawatiran. Tidak bisa masuk ke ada satu benteng perlindungan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang mengalir di tempat ini. Bagi teman-teman kami yang ada di rumah juga, saudara-saudara kami yang di rumah, ada kuasa yang mengalir luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Sama-sama katakan, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan, aku menang Tuhan, aku menang Yesus bersama-Mu. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam. Kami undang istri untuk berdoa. Ku menang bersama-Mu. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Iman kami tetap teguh bersama Yesus. Yes Tuhan. Amin Yesus. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat. Yes, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ada mujizat. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Engkau saja tempat perlindungan kami ya Tuhan. Yes, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi, ku menang. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Allah kita. Kami menang, kami sudah menang bersama Yesus. Kami menang bersama Yesus. Yang di rumah, yang dimanapun yang berada, katakan, kami sudah menang bersama Yesus. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu dahsyat. Kami percaya ketika kami mendengar
mendengar firman ini dan kami melakukan firman ini, ada mujizat yang baru yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Sehingga lewat firman-Mu ini kami semua boleh dikuatkan. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini, ketika kami mau sungguh-sungguh berdoa, dan bahkan kami berpuasa, hidup taat akan firman Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami melekatkan hati kami dengan Yesus. Kami percaya hari ini ada mujizat yang luar biasa. Kemenangan terjadi dalam hidup kami, berkat melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya hari-hari ini kami tidak akan pernah khawatir, sebab Yesus ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi firman ini tetap akan bekerja dalam hidup kami untuk memberi kekuatan yang baru di tengah-tengah masa pandemi. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat ada Yesus di dalam hidup kami, dan mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati dimanapun anak-anak Tuhan, baik yang berada di mana saja, di Indonesia khususnya, di kota-kota Pasuruan, di mana saja kami berada. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kami, pemeliharaan Tuhan tercurah atas hidup kami, dan bahkan kami semua lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik. Segala puji hormat bagimu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Catur Agus Gunawan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setelah kita mendengarkan firman ini, kita tidak khawatir lagi, saudara-saudara. Amin. Saya percaya kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Untuk minggu ini, KKA berjalan seperti biasa melalui online. Kemudian hari Selasa, kita akan ada doa. Siapa yang terbeban untuk gabung di dalam doa ini, dapat menghubungi saudara Buhong atau Frisda. Bisa WA juga ke Pak Andi. Nanti kita akan atur, karena kita hanya berdoa tidak lebih dari 10 orang. Mengingat kita masih dalam suasana COVID-19 ini, jadi kita hanya 10 orang aja, tidak lebih. Kita akan berdoa setiap hari Selasa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk pemerintahan, kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dimanapun mereka berada, supaya Tuhan melindungi kita semua, menjauhkan dari segala penyakit, dan penyakit ini boleh segera meninggalkan bumi ini ya saudara-saudara ya. Waduh, cepat-cepat lang pergi itu. Benar-benar semua orang merasa tidak nyaman, begini tidak nyaman, begitu tidak nyaman. Tetapi saya percaya kita dengan doa Tuhan akan segera memulihkannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya mohon untuk Pak Hengki berdoa untuk persembahan. Bapa, kami berterima kasih di mana Tuhan dengan situasi yang tidak menentu ini Tuhan, Engkau tetap memberikan firman yang begitu indah di hadapan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan ini, sehingga kami kuat senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami, memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih daripada pemenang. Oleh kuasa darahnya, bila Allah
Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer uang tersebut ke rekening gereja yang ada tertera di layar ini, atau bisa menghubungi Pak Andi atau Ibu Frista untuk menanyakan nomor rekeningnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai rekening dan ingin memberikan tunai, dapat menghubungi masing-masing ketua komselnya. Jadi nanti ketua komselnya yang akan membantu mengumpulkan, nanti ketua komselnya nanti baru menghubungi bendahara gereja. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Andi Winarto. Mari kita akan bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan memberkati setiap kami yang sudah melayani. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Catur Gunawan, sekeluarga yang sudah melayani, kiranya Tuhan akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan penyertaan, dan Tuhan terus memakai kehidupan beliau dan keluarga lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah menikmati dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya roh Tuhan juga akan melawat setiap jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya tangan Tuhan
yang penuh kuasa akan menyertai kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau memberikan keamanan, Engkau memberikan pemulihan, dan kami yakin dan percaya roh Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, roh Tuhan turun atas bumi ini, sehingga ya Tuhan bumi ini penuh kemuliaan-Mu, dan pandemi COVID-19 Tuhan boleh berlalu, dan Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.